Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, juga untuk teman-teman remaja dan pemuda. Mari kita bersatu teduh. Hari ini Kamis 3 Juni 2021. Bacaan kita terambil dari Wahyu 14 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Namun saya akan membacakan ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Saudara, perbedaan antara Allah dan iblis adalah tema yang terus-menerus muncul di dalam kitab Wahyu. Dan jika kita bandingkan dengan pasal sebelumnya, saudara, perbedaan ini amat tajam di ayat-ayat pertama dalam pasal ini. Setelah memaparkan usaha dari binatang itu untuk memaksa dan menyesatkan orang-orang kudus agar meninggalkan kesetiaan dan kompromi dalam iman, Rasul Yohanes meyakinkan bahwa mereka akan memperoleh keselamatan dan kemenangan. Ia melukiskan sukacita dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh orang-orang kudus yang telah ditebus dari bumi, yang beroleh kehormatan untuk mempelajari nyanyian baru tentang kemuliaan dan sukacita yang terdengar dari sorga. Anak dombalah, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bukan naga, bukan binatang yang keluar dari dalam laut, maupun juga dari dalam bumi. Dengan agung, saudara, anak domba berdiri di atas bukit Sion sebagai penakluk segala kuasa antikristus di dunia. Inilah kemenangan bersama dengan Tuhan setelah melewati berbagai penderitaan. Maka pertanyaannya, saudara, siapa yang dapat menjadi bagian dari umat yang menang ini, yang tabah dan tidak putus asa, sehingga turut menikmati kemenangan bersama dengan anak domba? Wahyu 14 ayat yang keempat katakan yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Dalam terjemahan lain, saudara, mereka yang akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan adalah mereka yang tidak cemar secara rohani. Menurut seorang teolog yang bernama Simon Kistemaker, yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak cemar secara rohani adalah orang-orang yang setia untuk menyembah Allah, sekalipun mereka mengalami penderitaan, mengalami penyesatan, mengalami penganiayaan, bahkan mengalami pembunuhan. Mereka tetap setia menyembah kepada Allah. Mereka inilah yang dikatakan tidak cemar secara rohani. Mereka adalah orang-orang yang berdedikasi, yang setia, yang tidak berkhianat. Karena menurut perjanjian lama, ketidaksetiaan kepada Allah merupakan bentuk percabulan. Jadi orang inilah yang akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan, yaitu mereka yang tidak cemar secara rohani, mereka yang tetap setia menyembah Allah di tengah-tengah segala persoalan hidupnya. Ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, saudara, siapa yang akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan ini? Wahyu 14 ayat yang keempat katakan, mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka yang akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan, yaitu mereka yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Kata mengikuti, saudara, itu dari bahasa Yunani, akolouteo, yang artinya adalah punya cara hidup yang sama,
dengan anak domba yang adalah Tuhan Yesus. Jadi saudara, mereka yang akan menikmati kemenangan bersama dengan anak domba atau Tuhan, yaitu mereka yang memiliki cara hidup yang sama dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah teladan dan panutan yang sempurna. Bahkan Yesus pernah mengalami penderitaan yang lebih hebat dari kita. Penderitaan yang paling berat, yaitu penderitaan karena hukuman dosa telah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Sedangkan penderitaan kita bukanlah penderitaan yang paling berat itu. Karena itu saudara, orang yang menang adalah orang yang memiliki cara hidup yang sama dengan Tuhan, di mana di dalam segala penderitaan yang dialami, Tuhan tetap hidup di dalam ketaatan. Nah, yang ketiga saudara, siapakah yang dikatakan sebagai orang yang akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan? Dalam ayat yang kelima dikatakan, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dalam terjemahan lama yang sangat bagus dikatakan, di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat. Saudaraku, dalam dunia anti-Kristen yang penuh dengan dusta dan penyesatan, saya dan saudara dipanggil untuk menjadi lambang kebenaran dan kejujuran. Kalimat ini dalam bentuk lain dapat berkata, kebenaran ada di dalam mulut mereka. Mereka yang akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan, yaitu mereka yang tidak didapati tipu muslihat, atau mereka yang memiliki kebenaran dalam hidup mereka, dalam hidupnya, dalam perkataannya, dalam pikirannya. Ini artinya saudara, mereka menjalani kehidupan yang kudus sesuai dengan kehendak Allah, tidak berdusta, karena mereka berada di jalan menuju sorga, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan adalah di dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, ketiga inilah yang akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan, yaitu mereka yang murni, mereka yang tidak cemar secara rohani, mereka yang juga memiliki kehidupan yang sama seperti Yesus, dan mereka yang hidup di dalam kebenaran. Dan mereka inilah yang tergabung di dalam 144.000 orang. 144.000 orang tidak dapat ditafsirkan secara hurufiah saudara, karena 144.000 orang merupakan hasil dari perkalian 12 suku kali 12 rasul kali 1000 yang melambangkan kesempurnaan umat, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus baik pada zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru, maupun sampai kita hari ini. Jadi 144.000 orang mewakili orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak persoalan yang kita hadapi saudara, supaya kita mengalami kekalahan dan pada akhirnya meninggalkan iman. Kalau kita hitung-hitung saudara, hampir 1,5 tahun pandemi terjadi di tengah kita. Banyak yang menjerit karena usaha makin sulit. Kalau kita melihat berita beberapa waktu ini saudara, ada raksasa ekonomi, yaitu Giant Supermarket, yang pada bulan Juli nanti akan menutup semua gerai yang ada di Indonesia.
Entah berita ini benar atau tidak saudara, tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa pandemi telah meluluh lantakkan ekonomi dan banyak yang mengalami gulung tikar. Saudara, kalau mereka yang kuat saja, mereka yang besar saja bisa mengalami demikian, apalagi kita yang tidak sebesar mereka. Belum lagi saudara, ditambah dengan persoalan keluarga, persoalan suami, persoalan istri. Ketika segala sesuatu dikerjakan di rumah, berkumpul bersama, bukan makin harmonis, tapi justru makin banyak percekcokan, bahkan ketegangan dan kesalahpahaman. Belum lagi juga masalah dengan anak-anak saudara, masa depan mereka, kehidupan mereka. Maka di tengah segala kesulitan dan kesusahan yang berusaha untuk mengalahkan kita ini, apa yang harus kita lakukan saudara? Karena seolah di depan tanpa harapan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita saudara, mari kita terus menjadi umat yang murni, umat yang tidak cemar secara rohani. Sekalipun sulit, sekalipun susah, kita tetap memiliki kesetiaan. Dan mari kita memiliki cara hidup yang sama dengan Tuhan di dalam segala kesulitan itu. Serta mari kita terus hidup di dalam kebenaran. Karena pada akhirnya kemenangan itu ada bersama dengan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan akan ada harapan kemenangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini, yang menyapa juga menguatkan kami Tuhan. Ada banyak hal yang kami alami di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam masa-masa hampir 1,5 tahun pandemi ini terjadi Bapa. Kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan pemasukan, persoalan di tengah-tengah keluarga, persoalan akan masa depan anak-anak, bahkan persoalan hubungan antara suami istri. Oh Tuhan, tolonglah kami. Semuanya itu seolah berusaha untuk mengalahkan kami, agar kami meninggalkan iman dan meninggalkan penyembahan yang benar. Tetapi firman-Mu pagi hari ini menguatkan dan mengingatkan kami ya Bapa, supaya kami tetap menjadi umat yang murni, tidak cemar secara rohani oleh karena kami setia. Dan kami juga memiliki cara hidup yang sama dengan Tuhan dan terus hidup di dalam kebenaran. Mampukan umat-Mu, kuatkan umat-Mu di tengah-tengah segala persoalan hidup yang kami alami hari ini Bapa. Dan kiranya kami terus menjadi umat yang pada akhirnya memiliki harapan kemenangan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, harapan kemenangan itu akan selalu ada. Berdoa juga Bapa secara khusus pada pagi hari ini untuk adik kami, anak kami, Christopher Adrianta, cucu daripada Ibu Iliana Kristanti, yang tepat hari ini 3 Juni telah berulang tahun yang ke-6. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan kepada Christopher supaya dia bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, anak yang takut akan orang tua, yang mencintai Tuhan dan mencintai keluarganya. Benih firman yang diberitakan di tengah-tengah komisi sekolah minggu, kami percaya bahwa firman itu hidup, dan firman itu juga yang akan memberikan kekuatan kepadanya untuk juga dapat menyatakan berita Injil itu di dalam kesederhanaannya, baik kepada orang tuanya maupun juga kepada saudara-saudaranya. Secara khusus hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Iliana Kristanti bersama dengan seluruh keluarga besar. Kiranya juga Tuhan menolong Ibu Iliana. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan di dalam iman, kerinduannya untuk dapat beribadah secara langsung di gereja. Oh Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan terhadap kerinduan yang murni ini. Dan Tuhan jagai supaya di masa-masa pandemi ini Bapa, imannya boleh makin tetap kuat, imannya boleh makin tetap teguh dan menaruh harapan hanya kepada Engkau saja. Demikian juga untuk seluruh anak-anak Bapa, baik itu untuk Kohanhan maupun juga untuk Koheru bersama dengan C. Indrayani. Kiranya juga menolong supaya berkat rohani yang dari surga hadir di tengah-tengah keluarga ini. Masing-masing memiliki harapan, masing-masing memiliki pergumulan, dan biarlah terus menjadi umat yang murni di hadapan Tuhan, karena hanya pada Engkau sajalah akan terdapat kemenangan. Untuk jemaat yang pada pagi hari ini sudah bersaat teduh, kiranya Tuhan juga menolong dan menguatkan mereka untuk tetap menaruh harapan hanya kepada Engkau,
karena kepadamu saja ada kemenangan dan sumber daripada kemenangan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk adik Christopher Adrianta. Kiranya menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan takut akan orang tua. Saat teduh kita pada pagi hari ini selesai. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.